Apa sih ideologi Pancasila? Terus apa sih ideologi liberal dan ideologi komunis? Apa perbedaan dari tiga ideologi tersebut? Mana yang lebih cocok diterapkan di Indonesia dan di semua negara? Semua itu akan kita bahas di presentasi kami kali ini. Oke, sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Zaka Zulkarnain, NIM 20.11.3382, dan teman saya Miftahul Huda, NIM 20.11.3379. Dia akan menjelaskan beberapa materi dalam presentasi kami. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Materi presentasi matkul Pancasila kami kali ini adalah ideologi Pancasila, ideologi liberal, dan ideologi komunis. Tapi karena kepanjangan, kita sebut saja macam-macam ideologi. Nah, sebelum saya menjelaskan macam-macam ideologi, kita harus tahu apa sih itu ideologi. Kali ini yang menjelaskan adalah teman saya, yaitu Miftahul Huda. Silakan Miftahul Huda. Apa itu ideologi? Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Nah, kalau Pancasila sendiri, udah pada tahu kan Pancasila itu apa? Pancasila berasal dari kata Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang berarti 5 dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Dan sampai sekarang masih menjadi dasar dan ideologi negara kita Indonesia. Jadi, ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi mempunyai makna sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. 2. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama, oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu atau integrasi masyarakat Indonesia. Nah, fungsi ideologi Pancasila antara lain sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan dibuatnya ideologi Pancasila antara lain menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati HAM atau hak asasi manusia, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Zaka Zulkarnain. Oke, terima kasih Miftahul Huda sudah menyampaikan isi materi sebelumnya. Sekarang saya Zaka Zulkarnain akan melanjutkan materi ideologi liberal dan komunisme. Ideologi liberalisme. Apa itu ideologi liberalisme? Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individunya. Sampai sekarang, masih ada 6 negara maju yang menggunakan ideologi ini, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Australia, Inggris, Prancis, dan Jepang. Mereka masih menggunakan ideologi ini karena ada beberapa keuntungan bagi mereka, seperti mendorong masyarakatnya untuk terus berkembang dan berkreativitas, sebab tidak adanya batasan antar individunya. Setiap manusia memiliki hak yang sama,
baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama, maupun budaya. Adanya persaingan antar individu, sehingga individu tersebut dapat berkembang dengan lebih baik dan dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Tidak adanya paksaan dalam memilih dan mengikuti partai politik yang ada di negara tersebut, dan dalam bidang ekonominya sangat maju karena di negara tersebut menganut ideologi liberalisme yang mengedepankan untuk mencari sebuah keuntungan. Adanya kelebihan, pasti ada kelemahan. Kelemahan dari ideologi liberalisme ini adalah seorang individu yang memiliki modal lebih banyak cenderung menguasai negara, yang berakibat pada kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin justru malah semakin miskin. Memunculkan kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Adanya pers yang dilakukan oleh pihak swasta yang menyebabkan pemerintah sulit untuk melakukan pembatasan dan pengontrolan, di mana pers sebagai media massa dan media komunikasi sangat efektif untuk mendukung misi dan kepentingan mereka. Dan yang terakhir, pemerintah sulit dalam melakukan pemerataan pendapat dikarenakan adanya persaingan yang bersifat bebas, sehingga akan menyebabkan orang yang memiliki modal akan memiliki pendapatan yang besar dan golongan pekerja hanya memiliki pendapatan yang kecil. Sekarang kita bahas ideologi komunisme. Ideologi ini memunculkan banyak kontra di Indonesia karena sangat mudah dimanipulasi oleh petinggi negara dengan berkedok penyamarataan kelas. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuannya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Negara yang menggunakan ideologi komunisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Komunisme sifatnya ateis yang berdasarkan pada logik, menjadikan tidak mengimani adanya Tuhan. Jadi nggak ada hari libur keagamaan. Komunisme tidak memandang manusia sebagai individu, tetapi sebagai masyarakat, menjadikan setiap orang dianggap sama rata. Kerja keras dan usaha yang dijalankan individu tidak akan menjadikannya lebih unggul daripada individu lain. Seluruh milik rakyat dan dikuasai oleh pemerintah, yang berarti pemerintah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam paham komunisme. Dalam segi politik, komunisme menganut sistem politik satu partai, yaitu Partai Komunis, yang mewujudkan paham komunisme tersebar. Maka dibutuhkan pelenyapan paham kapitalisme dengan cara revolusi. Selama masa revolusi, pemerintah dan diktator diperlukan untuk mencapai tujuannya. Komunisme adalah paham yang menganggap revolusi harus dilakukan dengan cara terus-menerus sampai menguasai dunia. Sebuah ideologi yang kurang cocok diterapkan di sebuah negara. Alih-alih menyamaratakan kelas di masyarakat, justru malah mempermudah pemerintah memonopoli masyarakat. Masyarakat jadi tidak mempunyai kebebasan. Hak asasi sepertinya juga jadi kurang dihargai karena penyamaratan kelas. Masyarakat jadi kurang termotivasi untuk maju karena ujung-ujungnya derajat mereka bakalan sama juga. Kesimpulan dari presentasi kami adalah ideologi yang paling cocok buat negara Indonesia ya jelas ideologi Pancasila, karena Pancasila sudah menjadi jiwa bangsa negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup, dasar negara, sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-citanya. Ideologi liberalisme cocok untuk negara yang mengedepankan dalam mencari keuntungan, menciptakan persaingan ketat di negara tersebut, sehingga mendorong masyarakat untuk berkembang terus agar tidak jatuh. Ideologi seperti ini sangat cocok diterapkan di negara-negara maju. Oke, segini saja presentasi kami kali ini. Kalau ada saran atau pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar paling bawah.
Saya Muhammad Zaka Zulkarnain. Saya Miftahul Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.